Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam dari kelas 3A Keuangan Syariah. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial pengujian komparasi, salah satu pengujian komparasi yaitu Paired Sample T-Test atau uji T berpasangan. Paired Sample T-Test itu ada dua, ada parametrik dan ada non-parametrik. Nah, kali ini saya akan menggunakan yang parametrik, artinya data yang akan saya gunakan ini harus berdistribusi secara normal. Nah, pengujian komparasi ini akan saya lakukan melalui aplikasi SPSS. Nah, sebelum melakukan pengujiannya, saya akan membahas sedikit mengenai Paired Sample T-Test ini. Paired Sample T-Test ini itu mengujikan sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Nanti akan saya berikan contohnya. Nah, lalu di sini ada syarat uji Paired Sample T-Test. Yang pertama, datanya ini harus data interval atau rasio. Lalu yang kedua, data ini harus berdistribusi normal. Artinya, sebelum kita melakukan uji Paired Sample T-Test ini, kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Dan kita harus memastikan bahwa data yang kita uji ini normal ya. Nah, lalu di sini ada contoh kasusnya. Nah, misalnya ini nilai mahasiswa sebelum nilai tes mahasiswa sebelum diberikan materi dan setelah diberikan materi. Artinya di sini ada satu subjek, ada subjeknya ini sama, yaitu nilai tes mahasiswa dengan dua perlakuan yang berbeda, yaitu sebelum diberikan materi dan setelah diberikan materi. Seperti itu. Nah, saat kita melakukan uji Paired Sample T-Test ini, tujuannya itu untuk apa sih? Kita tuh melakukan pengujian ini tuh untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan, dalam contoh kasus ini perbedaan skor mahasiswa sebelum diberikan materi dan sesudah diberikan materi. Jadi tujuannya ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari kedua subjek dengan perlakuan yang berbeda tersebut. Apakah perbedaannya ini identik atau tidak identik, seperti itu. Nah, seperti syarat yang tadi telah kita sebutkan di awal, bahwa data ini harus normal, maka kita akan mengujikan uji normalitasnya terlebih dahulu dan memastikan bahwa data ini berdistribusi secara normal. Nah, ini kita lanjut aja langkah-langkahnya. Ini nanti kita akan tunjukkan langsung di aplikasi SPSS-nya. Lalu, nah di sini ada hasil test of normality. Ini tuh hasil dari uji normalitas. Nah, ini kita akan bahas lebih lengkapnya nanti. Nah, di sini setelah kita mengetahui data tersebut normal, kita lanjut ke uji Paired Sample T-Test. Nah, di sini kita akan bikin hipotesis dan pengambilan keputusan. Lalu di sini ada langkah-langkah, nanti akan kita tunjukkan lagi di SPSS-nya. Nah, di sini ada tabel pertama dari hasil uji Paired Sample T-Test. Nah, ini menunjukkan mean, ada n atau jumlah datanya. Lalu ada standar deviasi, ada standar error mean. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, ini data yang kedua, hasil yang kedua, ini ada tabel Paired Sample Test yang akan kita gunakan. Di sini ada hasil dari T hitung dan ada hasil dari signifikansinya. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini saya mempunyai data laba bersih BSI sebelum COVID-19 dan laba bersih BSI selama COVID-19. Nah, di sini subjeknya itu satu ya, laba bersih BSI.
namun dengan dua perlakuan yang berbeda, yaitu sebelum COVID-19 dan selama COVID-19. Nah, di sini ada 20 data. Akan saya copy dulu ini ke SPSS-nya. Nah, di sini terlihat di sini ada desimalnya, kita hilangkan saja nilai desimalnya jadi 0. Artinya nanti tidak akan terlihat desimal di belakang ininya ya. Nah, di sini variabel yang pertama kita namai aja sebelum, dan variabel yang kedua kita namai selama. Oke. Untuk measure-nya kita ubah ke scale. Lalu nah di sini kita bisa langsung melakukan pengujian. Nah, di sini kita melakukan dulu uji normalitas karena syaratnya ini datanya harus berdistribusi normal. Nah, untuk melakukan uji normalitas, di sini kita masuk ke analyze, lalu ada descriptive statistik. Nah, di sini ada explore, kita masuk ke explore. Nah, kita masukkan dua variabel ini ke dependent list. Kita masukkan kedua variabelnya, lalu kita masuk ke plots. Nah, di sini ada normality plots with test. Kita checklist di sini, lalu continue dan oke. Nah, di sini akan ada hasil dari uji normalitasnya. Nah, di sini ada data yang pertama. Ini tabel yang akan kita gunakan untuk pengambilan keputusan dari uji normalitas ini. Nah, ini akan kita copy dulu. Kita akan tampilkan ini di Word supaya lebih jelas. Nah, untuk kita mengetahui apakah data ini normal atau tidak, ini kita lihat dari nilai signifikansinya. Ada di sini nilai signifikansi. Ini menurut Kolmogorov-Smirnov dan ini nilai signifikansi menurut Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita pertama bikin dulu hipotesis. Nah, di sini akan saya copy paste aja. Nah, di sini ada hipotesisnya. Nah, di sini kita membuat dulu hipotesisnya dengan H0 ini artinya data berdistribusi normal, dan HA itu artinya data tidak berdistribusi secara normal. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya ini kita melihat dari tingkat signifikansi, di mana jika tingkat signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima, atau artinya data ini berdistribusi normal. Lalu jika sebaliknya, jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak atau HA diterima, artinya data ini tidak berdistribusi secara normal. Nah, dapat dilihat di sini dari tabel Kolmogorov-Smirnov ini, pada variabel sebelum nilai signifikansinya adalah 0,2, dan pada variabel selama ini nilai signifikansinya sama ya, 0,2. Artinya di sini nilai signifikansi dari kedua variabel tersebut lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi secara normal. Artinya data ini bisa kita lanjutkan untuk dilakukan pengujian uji sampel paired sample parametrik.
Oke, untuk melanjutkannya kita kembali lagi ke SPSS. Nah, untuk pengujian Paired Sample T-Test ini, kita masuk ke Analyze lagi, lalu Compare Means, kita masuk ke Paired Sample T-Test ini. Nah, untuk variabel satunya, kita masukkan yang variabel sebelum. Untuk variabel 2-nya ini, variabel yang selama. Nah, langsung aja oke, kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, ini adalah tabel pertama yang akan kita gunakan untuk pengambilan hasilnya. Untuk pengambilan hasilnya kita menggunakan tabel ini pertama. Kita langsung copy aja. Sini uji Paired Sample T-Test. Dari uji ini kita akan menggunakan dua tabel, yaitu dari tabel yang pertama ini Paired Sample Statistik. Di sini menunjukkan data mean, data jumlah datanya, lalu ada standar deviasi dan standar error mean. Nah, di sini data sebelum dari variabel sebelum, rata-rata laba bersih BSI ini bernilai 500.000 sekian, dan untuk variabel selama ini rata-ratanya 1 juta sekian. Artinya dari hasil tabel ini aja kita sudah bisa mengambil keputusan bahwa ada perbedaan yang nyata dari laba bersih yang diterima BSI sebelum adanya COVID dan selama COVID-19. Nah, dimana selain dari hasil ini gitu ya, kita juga bisa mengambil keputusan dari nilai signifikansinya gitu. Kita lihat dari statistiknya apakah emang benar ada perbedaan yang nyata gitu apa enggak. Nah, dari tabel yang kedua ini Paired Sample Test ada bisa dilihat ini ada hasil teh hitung senilai minus 3,204 dan ada nilai signifikansi 0,05. Nah, dimana untuk pengambilan keputusannya di sini tuh kita bisa menggunakan teh hitung, membandingkan teh hitung dengan teh tabel, bisa juga menggunakan nilai signifikansi ini. Nah, di sini saya akan menggunakan nilai signifikansi ini untuk dasar pengambilan keputusannya. Nah, pertama kita bikin dulu hipotesisnya dan dasar pengambilan keputusannya. Ini akan saya copy aja. Nah, untuk hipotesis kasus ini itu H0 adalah kedua laba bersih Bank BSI saat sebelum dan selama COVID adalah identik. Artinya laba bersih sebelum dan sesudah ini tidak berbeda secara nyata. Artinya cenderung sama aja gitu ya. Nah, kalau HA ini artinya kedua laba bersih Bank BSI saat sebelum dan selama COVID adalah tidak identik. Artinya memang berbeda secara nyata. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya ini sama kayak uji normalitas, dimana jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika kurang dari 0,05 maka H0 ditolak atau HA diterima. Nah, dapat kita lihat di sini nilai signifikansinya adalah 0,005. Artinya tingkat signifikansinya ini kurang dari 0,05. Nah, jadi dapat disimpulkan
data kedua laba bersih Bank BSI ini sebelum dan selama COVID itu berbeda secara nyata. Karena dari hasil data yang tabel pertama ini, dari tabel pay rate sampel statistik, dari hasil meyannya ini kita sudah bisa melihat gitu ya. Emang ada perbedaan yang cukup besar. Di sini ada perbedaan sekitar 500.000 sekian. Artinya laba bersih yang diterima oleh BSI ini lebih besar saat adanya COVID-19. Itu menjadi kesimpulan kasus ini. Jadi kesimpulannya jadi ini aja COVID ini nah ini untuk kesimpulannya dimana tingkat signifikansinya ini 0,05 yaitu dimana tingkat signifikansi ini kurang dari 0,05 maka H0 ditolak atau kedua rata-rata laba bersih adalah tidak identik. Artinya rata-rata laba bersih sebelum dan sesudah adanya COVID-19 ini berbeda secara nyata. Dan hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan laba bersih pada Bank BSI saat sebelum adanya COVID dan selama COVID-19, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat ini lebih banyak memilih bank syariah daripada bank konvensional saat adanya COVID-19 atau saat adanya penurunan ekonomi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.